ibu-ibu sebelahnya kayak hamil ya, itu kan nyebelin banget ya. Gitu. Jadi paparan dari luar nih. Nah itu yang gimana sih Moza ngadepin itu gitu sebagai karakter yang udah punya body positivity, udah punya self love yang oke banget. Itu gimana sih? Ya, ada dua hal gitu yang Moza sadarin yang nggak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Yang pertama adalah masyarakat atau lingkungan yang punya pandangan atau stigma-stigma tertentu tentang menilai kualitas seseorang dari size. Udah Oke. jangkauannya itu udah besar sekali, udah bukan di kuasa kuasa kontrol tangannya Moza lagi gitu. Terus yang Betul. kedua adalah Moza tuh menyadari bahwa yang namanya insecure, rasa insecure tuh nggak akan pernah hilang. Mau kita Hmm. sekeren apapun, kita udah sesukses apapun, prestasi kita udah setinggi apapun, siapapun kita, Moza tuh menyadari bahwa rasa insecure itu akan selalu ada. Tapi gimana caranya dengan rasa insecure itu, Moza juga punya rasa pede. Moza juga punya rasa kasih terhadap diri. Dan Moza nyaman sama dirinya. Dan dia bahagia jadi diri sendiri. Tapi tetap aja insecure-nya ada. Jadi yang konsisten adalah insecurity. Yang tidak konsisten tapi diusahakan ada terus. Dan berhasil untuk ada terus. Nah itu gimana caranya? Tapi Moza bisa melakukan itu nyaman sama diri sendiri, pede sama diri sendiri, sayang sama diri sendiri. Justru itu yang menarik gitu dari karakter siapapun kalau merasakan seperti itu akan dirinya sendiri. Iya benar karena aku juga melihatnya kalau dalam cerita nih Moza juga ada insecure-nya juga gitu ya. Jadi mungkin ini adalah sebuah proses yang terus harus kita latih. Mungkin juga seperti yang tadi sempat bahas sama Twelvi bahwa ini kayak exercise gitu. Jadi orang harus terus mengexercise dirinya untuk ya tadi itu elemen-elemen tadinya elemen-elemennya aja ada banyak gitu. Ada self awareness, ada self respect, ada self development, ada compassion, ada care. Itu yang terus harus kita latih gitu kali ya karena insecurities dan tadi juga aku itu menarik banget waktu Moza bilang bahwa ada yang nggak bisa diubah nih, yaitu adalah masyarakat, cara pandang gitu. Itu adalah satu hal yang memang, dan kita juga jadinya harus bisa memanage expectation-nya orang lain gitu ya. Itu yang kita harus sadari. Kalau kalau dari televisi sendiri, tipsnya gimana sih untuk ngadepin nih sosial media yang juga terus masih memaparkan ke kita tentang apa sih kondisi yang ideal tuh kayak gimana Mm, gitu. Nah, ada nggak sih mm. tips-tipsnya? Kalau dari aku sih yang paling bisa aku rekomendasikan adalah kita harus memfilter semua informasi yang kita konsumsi. Mau itu dari media konvensional, mau itu dari sosial media. Karena yang melindungi perasaan kita, melindungi mental health kita kan kita sendiri kan, Mbak Michael. Kadang-kadang tuh ada memang beberapa postingan di Instagram yang begitu kita lihat tuh kayaknya jadi ngebatin, kok aku nggak bisa kayak gitu, kok aku nggak bisa kayak gini gitu. Nah, biasanya kita harus mindful dan kita harus aware gitu. Mana sih sebenarnya hal-hal yang bisa nge-trigger kita, bikin kita jatuh, bukannya bikin kita jadi bangkit nih. Nah, kalau misalnya segala sesuatu informasi itu kita lihat malah bikin kita jatuh, mungkin udah saatnya kita jaga jarak. Misalnya kita bisa mute postingannya atau unfollow content creator tersebut sebentar gitu kan. Macam-macam. Aku pun seperti itu gitu. Jadi memang aku pilih-pilih apapun informasi yang mau aku serap gitu sebenarnya. Karena Oke. memang kayak kata Caca juga kan kita nggak bisa mengubah orang gitu loh. Yang bisa kita Iya, kendalikan itu diri kita. dari kita ya. Oke. Aku mau ingetin juga nih buat teman-teman yang hadir di sini, selain yang udah kemarin mengirimkan pertanyaan ke kita, di saat ini juga kita boleh kirim pertanyaan yang mau dicurhatin ke Moza sama 12 ini mumpung dua ahlinya ada di sini. Boleh loh, silakan bertanya. Dan aku juga mau say hi, ada Bu Rani sama Mbak Prita. Bu Rani dari Spectrum Film. Hai Bu Halo Bu Rani, Rani. hai Mbak Dan Prita. ada Mbak Prita juga bergabung sama kita, sutradara film Gendut Siapa Takut. Hai. Oke, aku pengen balik lagi deh ke Moza, pengen ngobrol. Apa sih yang dirasain dan bagaimana memanage saat eh, insecurity itu mulai menguasai, lebih menguasai daripada rasa body positivity itu. Apa sih yang pertama kali gitu dilakukan? Apakah
langsung kayak tadi jaga jarak, mundur dulu ke sebuah tempat yang sepi kayak gitu, terus mengingat lagi si body positivity dan bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, atau gimana kalau buat Moza? Kalau aku sih yang aku lakukan waktu itu justru aku malah lebih banyak menjadikan body positivity itu sebagai topik dalam conversation sehari-hari aku. Dalam kehidupan personal maupun dalam sosial media aku. Jadi aku jadikan itu Hmm. topik yang publik. Jadi aku bikin Ya, campaign. Waktu itu kan aslinya emang gitu ya. Aku emang pada aslinya memang lagi naik berat badan. Terus aku ngerasa, wah kalau aku nggak speak up tentang ini, aku diem aja dan have no opinion tentang ini, ya, kayaknya akan lebih memotivasi diri sendiri dan lebih mengingatkan diri sendiri akan body positivity itu sendiri kalau misalnya aku bikin kampanye gitu loh. Jadi aku ya, justru kalau tadi kata Tuelvi kan contohnya kan untuk memfilter informasi, cara ya, mengakalin sosial media kan itu bagus banget. Nah kalau aku menggunakan sosial media dengan cara menjadikan itu sarana atau apa ya wadah untuk membuat story-story aku, IG Reels aku, foto-foto feed aku dan caption-caption yang aku keluarkan itu tuh tentang temanya body positivity dan kejujuran bahwa ya ini gue sekarang badan gue perutnya ada belipet-lipetnya, tangan gue gede dan gue nggak apa-apa dengan itu. Nah, gue ngerasa tetap cantik dengan ini dan gue ngerasa ya. bahwa ya kualitas gue sebagai seseorang itu nggak dinilai dari berat badan gue tuh berapa kilogram gitu loh. Jadi dan kebahagiaan gue juga nggak dilihat dari situ. Nah Ya. dengan justru menjadikan itu sebagai topik sehari-hari dalam hidup aku, malah aku jadi lebih kuat gitu dalam menghadapi insecurity itu. Oke, ini menarik banget ya, karena kemudian kitanya juga memang harus lebih aktif gitu, nggak hanya mendapatkan apa yang dari luar, tapi karena kita juga udah mengexercise itu sendiri, jadi kita kayak udah kita yang lebih aktif untuk membentuk diri kita sendiri gitu, dan di saat itu juga kita juga bisa mulai membuka hubungan yang baik dengan relationship kita juga dengan orang lain juga pasti akan lebih rasanya lebih lebih rileks dan lebih nerima Iya, juga gitu kalau ada iya. pandangan-pandangan lain dari luar gitu. Kalau apa namanya tadi bergerak dari sana, kemudian juga Moza juga udah cerita gitu ya bentuk apa aja yang bisa dilakukan. Mungkin juga kita setelah kita udah nyaman dengan diri kita sendiri, kita kemudian menerima orang lain, eh, kadang ada issues baru nih dalam relationship gitu. Issues-issues seperti misalnya trust issues, misalnya gitu. Kayak eh, gimana sih kita kemudian membuka diri untuk percaya sama orang lain gitu. Ini one step further dalam relationship. Nah, itu kalau 12 bisa cerita nggak sih gimana kita bisa menghadapi trust issues dengan dalam relationship gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau bagi aku sendiri ya, kalau kita mau trust sama orang lain, kita yang pertama harus ingat kalau yang namanya trust itu kan pelan-pelan dibangunnya, bertahap gitu. Jadi memang harus dari kitanya sendiri pun kita nggak boleh dan jangan mau kalau terlalu instan juga di awal gitu. Emang pelan-pelan aja bangun kepercayaan itu dan take your time gitu, trust your intuition itu penting banget. Terus yang kedua buat aku nggak kalah penting adalah let go of control dan expectation. Jadi kita tuh perlu banget untuk membedakan keinginan untuk percaya dan keinginan untuk mengendalikan. Misalnya kayak kita punya insecurity nih, kita takut pasangan kita kalau dia lagi sibuk kerja, ternyata dia selingkuh dan segala Ya. macam gitu ya. Hmm. Nah, kita kadang-kadang kita ingin sampai kayak aduh pokoknya dia mau Sherlock 24 jam, dia kasih kita password handphone apa Instagram segala macam. Yang kita pikir itu datang dari keinginan untuk percaya, padahal sebenarnya enggak, itu tuh datang dari keinginan untuk mengendalikan output dari hubungan Ya. ini gitu. Mm-mm. Kita pengen mengendalikan supaya kita tidak disakiti oleh orang tersebut, oleh pasangan kita. Padahal kan sebenarnya nggak bisa kayak gitu ya Mbak Michael, karena dalam hidup ini kita nggak bisa jamin orang-orang terdekat kita sekalipun mereka, kita nggak bisa jamin mereka nggak akan menyakiti kita, baik itu mereka sengaja maupun tidak sengaja. Jadi memang harus Iya, melepaskan, belajar melepaskan kontrol dan ekspektasi gitu. Kalau dari aku. iya, setuju banget. Itu namanya malah jadi kayak tadi yang tadi Moza bilang juga bahwa ada hal-hal di luar sana yang di luar kontrol kita gitu, dan biarlah
itu juga berkembang sendiri, kita juga berkembang sendiri. Kalau Moza gimana sih ngadepin trust issues ini saat berhubungan sama orang lain? Kalau masalah trust issue, aku ngelihat dari Moza ya. Ngelihat Mm-mm. dari Moza, ya yang pasti mengkomunikasikan sih kalau misalnya ada rasa. Kenapa sih lo ngomong kayak gitu? Maksudnya tuh apa? Jadi setiap rasa tidak nyaman itu dikomunikasikan, jangan disimpan sendiri. Karena apa yang kita simpan sendiri itu ya akan grow gitu, akan grow jadi kecurigaan, terus dia akan uh, kayak dipupuk gitu lama-lama jadi negative thinking gitu. Jadi kayak membangun. Iya, Iya, dan dengan kita mengkomunikasikan, kita jadi tahu reaksi orang yang deket sama kita itu seperti apa. Apakah dia suportif, apakah dia justru tidak suportif terhadap keterbukaan kita dan keinginan kita supaya dia terbuka sama kita gitu. Jadi itu penting banget sih. iya. Benar sih. Nah, aku mungkin mau rekap sedikit aja ya dari tadi kita udah ngobrolin body positivity, kemudian kita ngobrolin soal self love gitu. Itu adalah langkah pertama untuk kemudian setelah kita selesai dengan diri kita sendiri, kita sudah menghargai diri kita sendiri, kita udah nyaman, kita udah punya cara pandang yang baik terhadap diri kita, kemudian itulah saat kita kemudian berhubungan dengan orang lain yang lalu ada faktor-faktor tambahan nih, elemen-elemen yang mulai tidak bisa kita kendalikan seperti tadi Moza bilang gitu, dan di saat itu juga kita harus let go of the control gitu kayak Telvi bilang ya, bahwa disitulah proses kita belajar untuk menjaga sebuah relationship untuk bisa terus bertahan dan berkembang gitu. Selain tadi kita udah belajar self awareness dan self respect, kemudian ada self worth, ada self development, ada self compassion, ada self care, itu aja kita juga udah punya PR yang lumayan banyak. Ketika itu udah kita sedang berproses, kita berhubungan dengan orang lain, ada PR lagi nih, gimana kita mempercayakan relationship ini untuk tetap berjalan, ya itu pun adalah sebuah proses gitu ya. Tapi juga we have to let go of the control. Kita harus juga percayakan bahwa orang itu pun juga sedang berproses dengan self love-nya dia gitu kan. Jadi kita harus sama-sama saling mendukung gitu. Um, Mungkin kita udah waktunya nih. Aku pengen bacain pertanyaan-pertanyaan curhatan dari teman-teman